Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok absen genap kelas IATD semester 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang bab 6, yaitu bagaimana hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno. Demos artinya rakyat dan kratein berarti pemerintah. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu bentuk kepemerintahan yang berasal dari rakyat untuk rakyat. Ada juga demokrasi universal, yaitu demokrasi yang bernuansa sekuler, sedangkan demokrasi Indonesia berketuhanan yang Maha Esa. Tradisi pemikiran politik demokrasi secara konseptual seperti dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres pada tahun 1998, demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik, yakni classical totalitarian teori, medieval teori, dan contemporary doktrin. Dalam tradisi pemikiran Aristotelian, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni the government of all citizens who enjoy the benefit of citizenship, atau pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat warga negara. Sementara itu, dalam tradisi medieval teori yang pada dasarnya menerapkan Roman law dengan konsep popular sovereignty, menempatkan a foundation for the exercise of power, leaving the supreme power in the hands of the people, atau landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Sedangkan dalam contemporary doctrine of the democracy, konsep republikan dipandang sebagai the most genuinely popular form of government, atau konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. 3. Pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa atau desa demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang berdirikan 3 hal, yakni 1. Cita-cita rapat, 2. Cita-cita masa protes, yang ketiga cita-cita tolong-menolong. Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengemban ke arah demokrasi Indonesia yang modern. 4. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Demokrasi sangat penting, karena demokrasi poin utama dalam mengatur tata aturan suatu negara maupun masyarakat. Dengan adanya demokrasi, maka masyarakat akan berupaya untuk bekerja sama, bukan saling mengedepankan egoisnya masing-masing. Yang B, menanya alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Karena untuk mengatasi persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi, di mana persoalan atau permasalahan yang tersebut yang sempat muncul di berbagai media jejaring sosial adalah 1. Buruknya kinerja lembaga perwakilan partai politik. Yang kedua, krisis partisipasi politik rakyat. Yang ketiga, munculnya penguasa di dalam demokrasi. Dan yang keempat, demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Di Minangkabau pada abad ke-14 sampai ke-15 memiliki tradisi kebiasaan bermusyawarah mengangkut kepentingan umum yang diputuskan secara mufakat. Tradisi ini kemudian melahirkan institusi rapat pada tempat tertentu di bawah pimpinan kepala desa. Setiap orang dewasa yang menjadi warga asli desa tersebut berhak hadir dalam rapat tersebut. Dan yang kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya yang wujud yang pasti, semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. 3. Sumber nilai yang berasal dari Barat. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda, di Indonesia membawa penyebaran nilai-nilai humanisme demokratis yang menemukan ruang aktualisasinya dalam kemunculan ruang publik modern di Indonesia sejak akhir abad ke-19. Ruang publik ini berkembang di sekitar institusi-institusi pendidikan modern, kapitalisme, percetakan, klub-klub sosial bergaya Eropa, kemunculan berbagai gerakan sosial seperti Budi Utomo yang berujung pada pendirian partai-partai politik sejak 1920-an dan kehadiran Dewan Rakyat sejak tahun 1918.
D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Wewenang MPR adalah A. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. B. Melantik Presiden dan Wakil Presiden. C. Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. 2. Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi DPR ada 3, yaitu A. Membentuk UU yang dibahas dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. B. Menyusun dan menetapkan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. C. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 UU dan persatuan pelaksanaannya. 3. Dewan Perwakilan Daerah. Wewenang DPD. 1. Mengajukan kepada DPR rancangan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah. 2. Memberikan pertimbangan atas rancangan UU APBD, pajak, pendidikan, dan agama. 3. Melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan Perda dan APBD. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. 1. Demokrasi bagaimana yang kita kembangkan? Demokrasi yang kita kembangkan mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional UU NRI tahun 1945 dengan 10 pilar demokrasi Pancasila. 2. Mengapa kehidupan yang demokrasi itu penting? Yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 3. Bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara? A. Bermoral dan bertakwa. B. Berilmu. C. Terampil. D. Adil. E. Demokratis. F. Rangkuman demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Secara bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demo artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Secara istilah, yaitu demokrasi dipandang sebagai sistem politik, pola kehidupan, dan bergerak dengan prinsip-prinsip yang menyertainya. Demokrasi dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi pada rakyat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dalam arti sempit, yaitu kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut sila keempat. Demokrasi Indonesia bersifat membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak dasar warga negara. Praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan negara Indonesia dan prinsipnya sedang berjalan dalam getaran empirik mengalami pasang surut. Adanya sistem demokrasi untuk mencapai tujuan hidup bernegara yang sejahtera dan adil. Di praktik kewarganegaraan, resume video, ketidakpuasan terhadap kinerja demokrasi di Indonesia meningkat pada bulan September 2021. Beberapa faktor pendukung ketidakpuasan ini adalah diskriminasi hukum. 2. Adanya pelanggaran kebebasan berpendapat di muka umum. Mencatat adanya pelanggaran demokrasi saat penanganan pandemi COVID di Indonesia, diantaranya adalah A. Diskriminasi hukum pada pelanggaran prokes. B. Pengesaran peran lembaga negara. C. Merosotnya indeks persepsi korupsi. D. Pelanggaran kebebasan berpendapat. Solusinya adalah dengan cara menghadiri cara bernegara yang mampu menjamin sistem pemerintahan akuntabel dan responsif, pelindungan hak-hak warga negara dari negara, serta penegakan hukum demi mewujudkan keadilan secara nyata. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.